Live. Ya, kita bergabung lagi. Sudah 19.01. Ya, kita tunggu teman-teman kita lagi ya Pak Jah. Ya, kita sambil tunggu teman-teman. Bagaimana kalau kita juga sambil Informasi-informasi yang penting buat kita ya. penting buat kita semua. Buat kami juga penting. Buat kami juga penting ya. Oke, ya. Lebih maju ya. Ya, ada informasi training. Ya, kelihatan Pak? Belum. Belum. Ya, gini ya, sini ya. Ya, ini ada training strategi pemberian reward karyawan hari Sabtu tanggal 14 November jam 9 pagi ya. Disponsori oleh Aman dan Anda akan mendapatkan bonus menarik dari Aman dan Bina Karir. Kemudian tanggal Sabtu 14 November juga jam 1 siang ada seleksi alat tes non psikologi ya, seleksi alat tes menggunakan alat tes non psikologi. Seleksi menggunakan alat tes non psikologi hari Sabtu 14 November jam 1. Kemudian hari Minggu tanggal 15 November jam 9 menyusun job desk dan KPI jabatan. Ya, ini teman-teman, job desk dan KPI jabatan ada kaitannya dan masih banyak yang belum menyusun job desk sekaligus KPI. Hari Minggu tanggal 15 November jam 1 siang ada diklat ya. Diklat seri 1 tentang HR operation. Di sini beli 1 dapat 4 gitu ya. Tentang peran HR, kemudian tentang administrasi karyawan, kemudian pengupahan dasar dan menyusun perjanjian kerja ya. Ini menarik karena teman-teman yang berasal dari satu universitas, kalau daftar bersama-sama 10 orang, alumni maupun mahasiswa tingkat akhir, silakan dapat harga khusus ya, minimal 10 orang. Festival Implementasi Assessment Center dalam People Development hari Sabtu tanggal 21 November. Beli 1 dapat 4 juga ini ya. Kemudian workshop Student Career Assessment based on personality, interest, skill, dan value. Ini hari apa? Minggu 22 November. Berikutnya workshop penyusunan konsep dasar alat ukur psikologi melalui studi kualitatif ya, Minggu 22 November jam 1:30 siang. Kemudian pelatihan teknik dan penyusunan instrumen assessment center berbasis simulasi. Wah, ini rame nih ya. Sabtu 28 November dan Sabtu tanggal 5 Desember. Jadi 2 kali. Kemudian diklat HR seri yang kedua itu tanggal 28 November, HR compensation ya. Kita bicara tentang kompensasi ya, ada ini non seri ya. Seri 2 ya. Jadi ada menyusun job evaluasi, struktur skala upah, reward dan reward ya, ada reward. Sudah, ini ya buat Sabtu besok. Demikian teman-teman. Ya. Silakan hubungi nomor ini atau cek di IG Bina Karir ataupun Harindo untuk lebih lengkapnya. Oke, Ibu Vera sudah hadir? Vera Ratna ya tadi akunnya. Aduh, maaf. Sudah. Sudah. Ya, lagi connect. Waiting for. Terima kasih yang sudah bergabung lagi nih Bapak Ibu. Halo Bapak-Bapak. Halo, Vera. Halo, Bu Vera. Sudah hadir. Selamat bergabung di ya. Sudah 39 orang ya, lumayan Pak, banyak juga.
banyak yang tertarik dengan topik hari ini, Bu. Psikolog. Wow, wow. Ya, luar biasa. Ini kan kita saling sharing aja. Nanti mungkin ada di sini, tadi saya lihat ada beberapa rekan-rekan seprofesi saya juga yang hadir. Nanti mungkin bisa ikut menyampaikan masukan. Kan kita diskusi ya, Pak ya. Ya. Dari bapak-bapak juga ini mungkin pengalaman di HR-nya kan sudah sangat lama. Jadi ya ya mungkin cukup paham juga lah. Sebenarnya peran psikolog tuh di perusahaan untuk apa aja, atau misalkan biasa rekrut psikolog tuh di sana untuk apa. Ya, oke, Bu Vera. Ya. Kita udah bisa mulai ya. Udah banyak teman-teman yang bergabung. Boleh mulai dengan perkenalan dulu, Bu Vera. Boleh. Kita kerja di mana gitu, Bu? Iya, boleh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Vera Ratna Pratiwi. Saya alumni dari Magister Psikologi Profesi Universitas Gadjah Mada. Pro UGM, saya ngambil mayornya itu, alumni UGM, Pak. Saya ambil mayornya itu di Psikologi Industri dan Organisasi. Saat ini saya bekerja sebagai psikolog perusahaan di PT Pertamina RU6. RU6 itu di Indramayu, Pak, Balongan di sana. Oh, pantesan tadi ada yang dari Balongan kan, Bu ya? Dari Balongan tadi muncul, Pak. Okay. Itu mungkin perkenalannya, apalagi mungkin yang bisa dikenalkan. Udah berapa lama, Bu Vera? Pekerjaannya? Kalau bekerja saya belum lama, Pak. Saya baru sekitar 2 tahun. Makanya tadi saya bilang kalau masalah pengalaman, mungkin bapak-bapak lebih pengalaman daripada saya. Gitu mungkin kalau dari sisi pengalaman bapak-bapak mungkin lebih dari separuh umur saya mungkin, Pak. Jadi kerasa sudah. Bercanda, Pak, bercanda. Nggak biasa. Kira-kira umurnya sama dengan ini ya? Sama dengan apa? Dengan Teko. Oke, Bu Vera. Ya, pengalaman tapi background kami karena bukan psikologi ya. Jadi ini sesuai dengan temanya, mungkin Bu Vera bisa mulai dengan cerita apa dulu. Kalau saya usul misalnya peran psikologi dulu secara umum di perusahaan. Baru nanti kita masuk ke peningkatan kinerjanya. Boleh. Oke. Kalau berbicara tentang peran psikologi, sebenarnya secara keilmuan psikologi sendiri itu kan ilmu yang mempelajari perilaku orang, perilaku manusia. Nah, kalau psikologi industri dan organisasi, kita mencoba memahami perilaku orang di tempat kerja, gitu. Kita coba memahami perilaku orang dalam suatu organisasi atau di tempat kerja. Dan kemudian kita menggunakan pemahaman kita itu atau pengetahuan kita itu untuk membuat suatu kebijakan, untuk membuat suatu program, suatu perencanaan gitu, berdasarkan dengan prinsip-prinsip psikologi. Jadi tetap ininya ke people focus, jadi mengelola sesuatu yang berfokusnya ke manusia gitu. Nah, terus di psikologi industri dan organisasi sendiri, kalau berdasarkan ruang lingkupnya, itu peran psikolog itu bisa dikategorikan dalam 4 ruang lingkup. Yang pertama mungkin di ruang lingkup yang berkaitan dengan menyediakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia. Jadi fokusnya di sumber daya manusianya. Nah, misalkan fungsi psikolog di sini di proses rekrutmen, seleksi, terus penempatan. Ini mulai dari awal gitu, dari mulai mungkin analisis kebutuhannya, kemudian menentukan alat ukurnya apa, sampai ke hasil interpretasinya seperti apa. Kemudian nanti ditempatkannya bagaimana dan prosesnya atau mekanisme rekrutmennya seperti apa dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua
di dalam ruang lingkup ini fungsinya melakukan assessment, mendesain, dan melaksanakan juga mengevaluasi suatu pelatihan. Jadi kalau tadi ke masalah rekrutmen, penempatan, dan seleksi, kalau yang fungsi yang kedua ke pelatihan. Dari mulai melakukan mungkin TNA dulu, training need analysis, jadi maksudnya kebutuhannya seperti apa, nanti merancang bentuk pelatihannya bagaimana, dan lain-lain gitu. Kemudian fungsi ketiga ada di pengembangan karir. Jadi dari mulai mengumpulkan data tentang manajemen karirnya bagaimana dan lain sebagainya. Terus yang fungsi keempat ada di melakukan konseling dan pengembangan diri atau personal development gitu. Jadi di sini juga misalkan karyawan ada problem gitu, baik itu problem pribadi di dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan, itu juga bisa melakukan konseling dengan psikolog yang ada di perusahaan tersebut. Itu salah satu fungsinya. Kemudian ada fungsi merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja. Jadi dari mulai mengidentifikasi tujuannya apa, tujuan yang ingin dicapai dari sebuah penilaian apa, sampai buat formnya dan lain sebagainya. Itu yang di ruang lingkup pengembangan sumber daya manusianya. Nah sekarang di yang ruang lingkup kedua, di ruang lingkup mendesain dan mengembangkan pekerjaan dan konteks kerja. Tujuannya agar tercapai suatu efektivitas kerja. Nah ini fungsi utamanya, yang pertama merancang dan melakukan analisis jabatan dari mulai mungkin membuat alat-alat yang untuk analisa jabatannya apa saja, kemudian menganalisa dan lain sebagainya. Kemudian fungsi lain yang merancang, melakukan evaluasi jabatan dan untuk menentukan struktur nilai jabatan. Kemudian ruang lingkup selanjutnya itu, fungsi selanjutnya yaitu mendesain pekerjaan guna tercapainya individu yang produktif begitu. Jadi dari mulai menganalisis karakteristik tugas, terus menyusun jadwal kerja dan desainnya dan lain sebagainya. Kemudian ada fungsi melakukan intervensi untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Ini terkait dengan leadership, mungkin melakukan pelatihannya, terus dan lain-lain lah. Kemudian ada fungsi melakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas hubungan industrial. Jadi mungkin selain yang tadi saya sebutkan, psikolog juga bisa sebagai mediator gitu untuk pihak-pihak yang berkonflik atau ada kepentingan dan lain sebagainya. Kemudian ada intervensi untuk meningkatkan kualitas proses kelompok. Jadi mungkin fokusnya ke tim development gitu. Termasuk lihat group composition-nya seperti apa, kemudian memfasilitasi kelompok untuk bisa perform gitu ke arah sana. Kemudian ada merancang dan melaksanakan assessment untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Jadi seperti mungkin fokusnya ke kepuasan kerja, ke engagement, ke quality of work life, itu. Nah, untuk yang ruang lingkup ketiga, itu yang fokusnya kan mengembangkan organisasi yang efektif. Itu beberapa fungsinya, diantaranya misalkan intervensi terhadap perubahan organisasi, seperti misalkan ada terjadi strukturisasi organisasi. Kemudian fungsi lainnya yaitu pembentukan culture di dalam organisasi, di dalam perusahaan gitu. Kemudian fungsi lain adalah melakukan intervensi untuk meningkatkan kesehatan organisasi. Itu. Nah, yang terakhir nih, ruang lingkup yang terakhir adalah melakukan upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu atau efektivitas organisasi. Di sini misalkan merancang sistem interaksi manusia dan mesin yang nyaman, aman, tapi produktif gitu, tapi tetap efektif.
kemudian misalkan meneliti tentang perilaku konsumen, dan juga meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam organisasi. Nah, kalau saya di pekerjaan saya saat ini di RU 6, itu masuknya sebenarnya ke ruang lingkup yang keempat malah, Pak. Jadi kalau saya jadi nggak di bagian HR-nya malah. Jadi saya sekarang penempatannya itu posisinya di industrial health. Nah, industrial health ini dia di dalamnya ada stress and fatigue management. Nah, saya diminta untuk mengelola itu. Jadi bagaimana agar populasi kami ini tingkat stres dan fatigue-nya itu rendah gitu. Karena dengan sistem kerjanya, tuntutan kerjanya, jam kerja dan lain sebagainya itu sangat memungkinkan untuk terjadinya fatigue dan stres. Makanya dibuat fungsi khusus di stress and fatigue management. Begitu. Nah, tadi itu kalau dari saya mungkin itu dulu Pak, apalagi ya yang dibahas. Luas sekali ya. Dari ujung ke ujung HR semua aja. Iya, memang. Dan kebanyakan memang di HR. Dan psikolog sih memang kebanyakannya kalau di perusahaan penempatannya di HR ya Pak ya. Cuma ada beberapa lah yang di luar HR. Atau ada juga sih sebenarnya kayak teman-teman saya tuh yang dia ditempatkan untuk suatu brand, membangun image gitu. Itu ada. Membangun culture dan lain sebagainya, ada beberapa yang fokusnya ke sana. Begitu mungkin yang bisa saya share. Kalau dari bapak-bapak mungkin biasanya tuh rekrut seorang psikolog tuh untuk apa? Untuk bantu-bantu nyapu-nyapu atau bantu-bantu apa? Nyapu sih, kan ngepel aja. Tergantung. Ya, biasanya sih pasti berkaitan dengan tadi sih Bu, misalnya rekrutmen training itu yang paling sering ya. Karena kan nggak semua perusahaan sampai spesifik tadi, misalnya, ada kelelahan. Nah, kalau gitu. Ya, ini ada dari Mbak Isma tuh ada yang tanya. Tips agar produktif di tempat kerja. Pertanyaan udah tips dari agar sebelumnya. Produktif di tempat. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi sebelumnya dari Pak Andrew. Udah boleh mulai nanya nih ya? Oh iya, boleh aja Pak. Kita sambil berjalan aja. Itu Kan Pak seperti Andrew nanya, judulnya diskusi santai Pak. Jadi boleh santai saja. Kenapa? Tips agar produktif di tempat kerja ya tadi dari Mbak Isma. Boleh saya langsung jawab Pak atau gimana? Boleh. Mau jawab yang di atasnya dulu atau langsung ke Mbak Isma? Oh, terserah. Di atasnya ada apa? Ini saya baru lihatnya yang atas. Coba saya scroll ke atas ya. Berurutan ya Mbak Vera ya. Biar berurutan Mbak Vera. Ya, dari Pak Andrew dulu ya. Bu Vera. Bu Veranya Oke. Ada lagi yang lebih atas, coba. Oh iya, Ikang. Ya. Pak Andrew ya Pak, dari mulai Pak Andrew. Apakah bisa kriteria psikologi dimasukkan ke dalam spesifikasi pekerjaan atau jabatan? Oh ya, apakah bisa kriteria psikologi dimasukkan ke dalam spesifikasi pekerjaan atau jabatan? Kalau menurut saya, pengetahuan saya dan yang saya pelajari, mungkin nanti pendapat bapak-bapak berbeda. Menurut saya ini tergantung perusahaannya. Jadi ada yang perusahaan yang memang membutuhkan khusus psikolog atau psikologi gitu sehingga dirasa bisa dispesifikasikan pekerjaannya secara khusus. Ada juga yang memang ya udah secara umum aja bergabung di HR gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari perusahaannya sendiri gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin Pak Andreas, Pak Johar mau menambahkan boleh. Ya. Ini karena banyak pertanyaan Bu ya, nanti aja langsung aja ya. Oke, boleh. Lanjut ya, turun ke bawah. Ada Isma nih, tips agar produktif di tempat kerja. Untuk pribadi mungkin ya, maksudnya
individu gitu, supaya pengen produktif gimana sih? Kalau saya sendiri biasanya saya sampaikan ke beberapa rekan itu bisa dengan cara meningkatkan self-awareness kita atau kesadaran diri kita. Caranya gimana sih gitu untuk meningkatkan itu? Biasanya kita bisa dengan bertanya kepada diri sendiri dengan 5 pertanyaan. Kalau saya biasanya nyingkatnya itu dengan kata-kata beresin. Beresin. Nah, beresin itu bear-nya itu dari kata berhasil atau tidak berhasil. Jadi kita bisa tanyakan kepada diri kita dari misalkan dari pekerjaan terakhir atau dari proyek terakhir kita, hal apa sih yang berhasil kita kerjakan dengan baik gitu, dan hal apa sih yang tidak berhasil kita kerjakan dengan baik. Nah, itu silakan jawab sendiri gitu. Kita sambil mengevaluasi diri. Kemudian pertanyaan kedua, kan dari beresin, terus ada itu energi. Tugas atau pekerjaan apa sih yang membuat kita tuh berenergi, bersemangat gitu. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, ada nih yang satu yang emang kita kalau ngerjain itu mau nyampe jam 12 malam, mau nyampe jam 1 tuh semangat. Nah, itu apa? Gitu. Coba kita analisis dan mengapa demikian? Mengapa kita bersemangat atau berenergi pada pekerjaan itu atau tugas itu? Kemudian S-nya itu di sulit. Nah, hal apa sih atau pekerjaan apa sih yang sulit untuk kita kerjakan? Itu kita bisa cari tahu nanti. Dan hal-hal ini tuh pertanyaan-pertanyaan ini juga nanti bisa kita diskusikan dengan rekan kerja, dengan atasan. Gitu. Mungkin mereka punya masukan, punya sudut pandang lain. Terus tadi udah beres, I-nya integrasi. Jadi tadi kan kita punya hal yang atau jenis tugas yang membuat kita berenergi. Nah, coba kita integrasikan jenis pekerjaan itu atau jenis tugas itu pada pekerjaan lain, pada jenis tugas lain gitu. Nah, terakhir itu N. N itu dari nyampah kalau saya. Nah, ini nyampah tuh maksudnya kayak yang wasting time-nya kita tuh kemana sih, atau yang apa pembuang-buangan waktu kita tuh kemana gitu. Kalau kayak saya tuh biasanya ke cek HP. Jadi yang bikin saya nggak produktif itu kalau udah di pekerjaan adalah cek HP. Mungkin awalnya cuma karena ada notif gitu ya, ada notifikasi misalkan masuk, ada pesan. Awalnya cuma buka WA, niatnya, WhatsApp grup kita. Habis itu, saya malah buka Instagram, buka Twitter, akhirnya lama, dan waktu terbuang gitu. Nah, ketika kita sudah tahu, kita nyampahnya tuh di mana, kita bisa minimalisir. Kayak misalkan, notifikasi kita matikan dulu selama kerja gitu kan. Dan bisa juga kita kasih waktu, kita hanya akan cek handphone itu misalkan pada jam istirahat, atau di jam-jam tertentu lah. Mungkin seperti itu tadi ya, beresin. Bisa juga selain itu tadi untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja individu ya, kita bisa juga dengan pendekatan 3-2-1. Nah, itu di akhir pekan, misalkan di hari Jumat nih, kita di hari Jumat menghadapi weekend, kita coba merefleksikan diri dan kita coba membuat rencana. Nah, merefleksikan diri. Pertama, kita tuliskan 3 hal yang membuat 3 hal yang kita syukuri tentang pekerjaan kita. Apa aja sih yang kita syukuri dari pekerjaan kita saat ini? Kemudian 2 hal yang 2 hal yang kita lakukan dengan baik dalam pekerjaan kita. Kita melakukan ini dengan baik menurut kita gitu. Dan 1 hal yang menurut kita ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang harus di-improve itu apa? Itu dari refleksi dirinya. Kemudian dari perencanaannya, kita bisa tuliskan 3 hal yang menjadi prioritas utama untuk kita kerjakan di minggu depan. Jadi apa nih yang harus kita kerjakan di minggu depan? Prioritas utamanya itu. Kemudian 2 hal yang bisa kita kerjakan saat ada waktu luang, yang akan senang kita kerjakan saat kita ada waktu luang, dan 1 hal yang bisa kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas atau kinerja kita. Begitu mungkin Mbak Isma. 3-2-1. 3-2-1.
buat praktisnya itu, Pak. Sama beresin. Ya. Gimana Terus mau ke pertanyaan lain, sebentar saya baca. Aduh, udah agak jauh. dari Pak Trias ya. Pak Trias, sebentar. Ya Bu, Saya yang belum harus ketemu. Mana ya Trias? lanjutannya Trias. fresh graduate. Pak Trias, Bu Vera. Sebentar Pak, pertanyaannya apa Pak? Belum ketemu, soalnya scrollnya agak atas ya. Dia menjadi HRD, apa saja ya Bu yang harus ditingkatkan? Dan knowledge apa saja untuk fresh graduation? Knowledge untuk fresh graduation, oke. Untuk di pos, aduh sebentar. Pak Trias ya. Sebentar. Saya termasuk tipe yang visual, jadi lebih mudah menangkap dengan membaca daripada mendengar. Itu masih di bawahnya Bu Isma tadi, Mbak. Iya, ini layarnya yang maju mundur, Pak. Oke, saya tulis aja boleh. Mbak Vera, secara dari Mbak Vera aja, skill dan knowledge apa gitu Pak? Knowledge apa yang dibutuhkan sebagai HR? Atau sebagai apa tadi? Yang pertanyaannya gimana Pak? Maaf, kurang jelas suaranya. Menjadi HRD apa saja yang harus ditingkatkan? Kemudian yang kedua, knowledge untuk fresh grade. Oh, fresh graduate, oke. Untuk fresh graduate, knowledge apa aja atau skill apa aja yang dibutuhkan gitu untuk memasuki dunia kerja? Mungkin ke sana ya Pak ya? Ya, secara umum atau untuk sebagai apa? Untuk HR. Untuk HR. Untuk HR, oke. Kalau untuk HR, kalau ke ininya mungkin ke masalah administrasinya ya, berarti memahami masalah pengadministrasiannya ya, dari mulai undang-undang tenaga kerjanya seperti apa, kemudian juga tentang peraturan perusahaan, tentang ya ke hal-hal yang seperti itulah gitu. Terus itu dari sisi administrasinya. Kalau misalkan dari sisi soft skill-nya, mungkin yang bisa ditingkatkan atau diterapkan gitu dalam diri sendiri adalah kemampuan untuk kemampuan communication skill-nya itu dibutuhkan. Kemudian juga kemampuan dalam analisis, karena di HR juga pasti butuh untuk kemampuan analisis, analytical thinking, terus problem solving, kemudian communication skill. Mungkin itu beberapa skill yang memang dibutuhkan untuk posisi HR. Begitu. Ini tuh Pak. Terima kasih. Berikutnya Mbak, dari Kania Boleh, bacakan aja deh Pak. Ya, untuk kami sebagai konselor dalam organisasi, apakah dapat berasal dari mahasiswa background psikologi atau background profesi psikologi? Oke, sebetulnya untuk konselor sendiri boleh dari profesi belum jadi profesi psikolog pun boleh. Jadi S1 psikologi juga boleh untuk melakukan konseling di perusahaan, itu boleh dilakukan. Begitu. Boleh ya? Itu apalagi Pak? Terus ini Shirley Sabila, ruang lingkup tadi yang sudah dijelaskan, apakah hanya bisa dilakukan oleh psikolog saja atau yang S1 psikologi bisa? Itu ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan oleh S1 psikologi dan ada yang memang khusus psikolog. Kayak tadi misalkan contoh di awal yang masalah di rekrutmen, seleksi, dan penempatan, itu seperti melakukan interpretasi terhadap hasil itu wewenangnya psikolog gitu. Jadi S1 psikologi mungkin di proses lainnya, proses perencanaan, proses scoringnya, atau proses pembuatan alat tes itu masih bisa dilakukan oleh S1 psikologi. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan oleh S1 psikologi dan ada yang hanya oleh psikolog saja. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke.
Nurul Fatika. Lanjut. Ya, dari Ibu Nurul Fatika nih. Psikolog yang bisa bekerja di perusahaan, apakah psikolog klinis atau psikolog PIO? PIO. Oke. Sebetulnya beberapa perusahaan ada yang memang mengkhususkan khusus untuk PIO gitu, psikolog di industri dan organisasi. Tapi ada beberapa untuk jenis pekerjaan tertentu, misalkan kayak saya di stress and fatigue management itu kemarin itu bisa dari klinis juga, jadi psikolog klinis atau psikolog PIO. Tapi mungkin kalau untuk di HR, di human capital itu mungkin fokusnya lebih ke yang PIO. Gitu, atau untuk pengembangan misalkan yang di brand image atau misalkan culture perusahaan itu bisa selain PIO pun bisa gitu, karena yang dibutuhkan kan prinsip-prinsip psikologinya gitu, pemahaman atau pengetahuan tentang psikologinya sana. Oke, selanjutnya nih, wah banyak sekali nih Mbak, harus siap-siap ini tuh. Ini dari Pak Rahar ya. Mohon pencerahan Pak Mas Mbah, ini manggil siapa? Apakah dalam praktisnya ilmu PIO dikombinasikan dengan ilmu ergonomis? Kemudian mohon penjelasan lebih lanjut tentang sistematika di lapangan. Sedikit terputus Pak, tadi sedikit terputus sebelum kata-kata ergonomis, apa yang ditanyakan? Apakah dalam praktisnya ilmu PIO dikombinasikan dengan ilmu ergonomis? Oh, digunakan. Dikombinasikan. Oh iya. Dan kemudian mohon penjelasan lebih lanjut dengan sistematika di lapangan. Oke. Tentu saja digunakan Pak. Tadi kan termasuk yang masuknya ke ruang lingkup yang tadi yang terakhir yang saya jelaskan, di ruang lingkup untuk efektivitas organisasi gitu kan. Upaya lain untuk melakukan efektivitas organisasi. Di dalamnya tuh termasuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ergonomi itu kan dibutuhkannya ke sana. Jadi ketika sudah sesuai dengan ergonomi gitu, ya kesehatan dan keselamatan kerjanya pun akan terjamin gitu, akan ya setidaknya aman gitu ke sana. Jadi tentu digunakan, tentu diterapkan, dan ini ada memang kolaborasi dari sisi keilmuan psikologi dan juga ergonomi. Begitu. Kebetulan kayak di tempat saya juga itu kan bisnis prosesnya itu di kilang, jadi pengolahan minyak gitu. Di sana memang sangat dibutuhkan gitu. Ilmu ergonomi itu sangat dibutuhkan. Jadi karena ketika ada misalkan ada hal yang kurang aman sedikit aja, bahayanya, hazardnya itu akan luar biasa gitu. Bisa terjadi ledakan, bisa terjadi apa gitu. Begitu. Makanya harus tadi ya Mbak ya, meneliti kelelahan orang supaya tidak terjadi bahaya ya. Betul Pak. Jadi ke sana. Jadi kenapa sampai dibuat fungsi khusus, karena itu. Sementara kan di kami itu sistem kerjanya juga ada yang shift, jadi bekerja itu kan 24 jam gitu di kami. Jadi ada yang shift malam juga gitu. Ketika yang malam ini ternyata fatigue gitu, ternyata kelelahan, atau misalkan dia sedang mengalami stres sehingga nggak fokus, itu kan akan sangat bahaya. Gitu. Ya. Bahaya untuk pekerjanya, bahaya untuk bisnisnya. Lanjut lagi, ya. Bu Tera. Selanjutnya dari Yeong K-pop, waduh, orang Korea nih kayaknya, K-pop. Ada tidak untuk batasan peran atau apa yang bisa dilakukan S1 psikologi di perusahaan? Ada tidak untuk batasan peran? Kalau batasan peran, tadi seperti yang sudah saya jelaskan sih, ada beberapa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Sebenarnya kalau untuk di PIO gitu ya, di industri dan organisasi, sebenarnya lebih ke yang dibatasi itu kayak melakukan interpretasi terhadap hasil itu dibatasi hanya untuk psikolog. Kemudian melakukan, sebenarnya kalau yang sisanya tuh masih bisa dilakukan oleh S1 psikologi itu bisa. Beberapa mungkin ke masalah organizational development. Dia juga sebenarnya boleh sih S1 psikologi, nggak masalah. Paling itu sih Pak, terkait ke
keprofesiannya itu di masalah alat-alat psikologi. Biasanya kebanyakan ke sana. Ya, lanjut pertanyaan Yang menarik nih, Mbak. Iya, Pertanyaan boleh, silakan, Pak. di MC 2020, bagaimana menghadapi karyawan yang merasa sudah stres di tempat kerja, padahal pekerjaannya sudah menjadi pekerjaan utama, apalagi tidak memungkinkan untuk dilakukan rotasi. Mana, Mbak? Oke, jadi udah stres tapi nggak mungkin dirotasi gitu. Dan dia pekerjaannya pekerjaan utama. Kalau nggak dia lakukan, ya ambiar gitu kan. Kalau misalkan memang begitu, sebetulnya bisa dilakukan beberapa pendekatan ya. Kita bisa melakukan pendekatan secara personal juga. Kalau memang di situ ada psikolognya, ya bisa diminta untuk psikolognya melakukan pendekatan gitu. Dicari tahu dulu sebetulnya sumber stresnya tuh apa. Apakah memang dari sisi pekerjaannya gitu, ataukah mungkin dia ada ketidakpuasan terhadap atasan, atau ada ketidakpuasan terhadap salary yang didapatkan gitu juga. Nah, setelah itu nanti dicari tahu baru bisa dilakukan penyelesaian, karena stres setiap orang itu kan beda-beda. Atau kalau memang di situ tidak ada psikolog perusahaannya, bisa direkomendasikan gitu oleh bagian HR di sana untuk mendatangi psikolog, mendatangi profesional gitu, agar lebih produktif gitu ke depannya. Gitu. Itu bisa dilakukan untuk sederhana, bisa dilakukan pendekatan dari atasan, mungkin atasannya bisa bertanya gitu. Gitu ya, Pak. Ya, oke. Ya, Dari selanjutnya ya, Mbak Vera langsung ya, dari Bu 10, Ivani 10. Bagaimana tips agar menjadi HRD yang tidak gampang baper dalam menghadapi karyawan yang bermasalah? Misal menghadapi karyawan yang suka telat. Tidak gampang baper. Oke. Ini kadang-kadang jadi problem juga, karena gini, psikolog itu rata-rata empatinya tinggi. Atau maksudnya yang di HR itu mereka punya rasa empati yang tinggi, dan ketika diposisikan untuk hal-hal tersebut jadi baper gitu. Caranya kalau dari saya, kita kembalikan kepada tujuannya. Jadi, tujuannya apa nih? Kita memang mau mendisiplinkan. Terus kita kembali lagi ke peraturannya. Bagaimana peraturannya? Ketika memang di peraturannya jam sekian dan jam sekian, kemudian misalkan diberi surat peringatan 1, ya harus kita lakukan untuk memberi surat peringatan 1. Jadi untuk masalah baper nggak baper ini kan permasalahan personal, tapi bisa kita netralisir dengan cara kita kembalikan ke realitasnya gitu. Jadi kita kesampingkan perasaan dengan kembali melihat fakta, melihat realitas, melihat peraturan yang ada sana sih gitu. Kalau saya begitu, salah satu caranya. Peraturannya, Mbak. Mana yang seharusnya gitu ya? Iya, mana yang seharusnya gitu. Jadi apa kerugiannya bila pelamar sudah tidak lolos psikotes tapi tetap dipaksakan untuk diterima? Aduh, gimana dulu, Mbak? Ya, ini balik lagi ke yang right man on the right place gitu ya. Jadi kalau misalkan dia dipaksakan, ya itu sebetulnya resiko perusahaannya ya. Ketika psikotes itu gagal, mungkin bukan karena dia bodoh, tapi karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan dirinya gitu. Entah itu skill yang dia punya, entah itu personality-nya gitu, itu nggak cocok. Jadi ketika dipaksakan, itu perusahaannya bisa rugi, orangnya pun bisa rugi. Dalam artian orangnya dia jadi nggak bisa perform karena nggak sesuai dengan kemampuannya, nggak sesuai dengan kinerjanya gitu. Jadi sangat disayangkan sih menurut saya. Ini juga pernah jadi pertanyaan. Jadi dulu saya pernah waktu interview ditanyakan, kamu seorang psikolog kan, berarti kamu tahu dong kayak tips-tips untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu kan, supaya bisa lolos gitu. Nah saya bilang, saya tetap akan, ya mungkin saya tahu, tapi saya akan tetap menunjukkan apa adanya diri saya gitu. Karena ketika saya menunjukkan yang berbeda, siapa tahu pekerjaan itu sebetulnya nggak cocok untuk saya. Yang ada saya yang rugi, saya yang nggak nyaman, saya nggak bisa perform ke sana. Iya. Ya, atasnya
lanjutan dari tadi ya, apakah mungkin apakah mungkin bila seseorang tidak lulus psikotes kemudian diulang lagi psikotes setelah beberapa waktu yang bersangkutan lulus? Apakah bisa terjamin keakuratan hasil psikotesnya? Kalau psikotes itu kan ada beberapa alat tes juga sih ya, maksudnya ada beberapa alat ukur. Jadi ada alat ukur yang memang sudah valid dan reliable, ada yang entah maksudnya sudah diuji atau belum, masalah validitas dan reliabilitasnya. Katakanlah misalkan memang alat ukur yang sudah valid dan reliable, ketika diuji kedua kalinya ternyata dia hasilnya berbeda gitu. Itu mungkin ada beberapa faktor. Bisa jadi orangnya sudah belajar, dalam artian mungkin cari-cari tahu dulu gitu, cari info sehingga pas kedua kalinya dia lolos gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, berarti ketika yang harus ditanamkan adalah ketika kita tidak menjadi diri sendiri, itu akan rugi untuk kitanya juga. Kita mungkin akan tidak nyaman dan tidak bisa perform dalam pekerjaan itu. Iya, oke. Sip. Ya. Ya, dari Pak Boyke ke Kusumanto. Apabila perusahaannya newly startup dan belum ada seorang HR dengan background psikologi, tool apa yang paling mudah digunakan untuk mencari manajer yang potensial? Itu jelas nggak? Tools yang paling mudah interview gitu. Jadi kita kita mungkin stakeholdernya mencoba melakukan interview yang cocok menurut dia. Paling enggak cocok ke dianya dulu lah. Nyambung sama yang punya perusahaan gitu. Ketika sudah nyambung, bisa ke depannya mencari yang lebih cocok lagi gitu. Yang paling mudah ya interview. Ya. Kalau interview tidak harus psikologi ya, Mbak Vera ya? Nggak harus psikologi. Selain dari interview ya bisa juga dilihat dari kecocokannya di CV-nya kan, dari mulai mungkin pengalaman kerjanya, kemudian dari background pendidikan dan lain sebagainya itu bisa. Oke, terima kasih. Kita selang pertanyaan. Ya. Mau Mbak Vera kasih pertanyaan dulu? Ya, kita selingi dengan Mbak Vera dulu. Oke, buat voucher ya Pak ya. Buat voucher 25.000 tadi. Ya. Oke. Pertanyaan dari saya, yang tadi aja deh. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kinerja dalam diri? Nah, tadi yang udah saya berikan tipsnya itu. Coba, ada yang masih ingat atau enggak? Ya, 5 orang tercepat dan yang benar ya. 5 orang yang benar. Oke, boleh. Jawab, silakan. Pertanyaannya dari Mbak Vera. Bagaimana meningkatkan kinerja dari dalam diri? Betul. Sudah ada yang jawab belum? Ya, sambil Mbak. Sambil jawab yang pertanyaan ya Mbak ya. Jawab pertanyaan. Boleh. Ya, ini ada Iniswan tertarik dengan Departemen Stress and Fatigue Management. Boleh minta diceritakan ruang lingkupnya lebih jauh, metode asesmennya, contoh programnya gitu untuk mengelola stress and fatigue. Boleh. Kalau di kami di Stress and Fatigue Management ini kita bermula dari riset gitu. Jadi kami melakukan survei juga gitu tentang tingkat stresnya dan tingkat fatigue-nya. Untuk alat tesnya memang alat tes yang dikembangkan oleh perusahaan sendiri gitu. Jadi kami mengembangkan alat tes sendiri untuk itu dan kemudian dicarilah hasilnya. Begitu didapatkan hasilnya nanti kami tandai dulu nih di fungsi-fungsi mana saja atau di bagian-bagian mana saja yang memang tinggi angka stres atau fatigue-nya gitu. Nah, kemudian kita lihat tingkat urgensinya. Jadi di antara fungsi-fungsi itu atau bagian-bagian itu mana nih yang paling berperan untuk bisnis prosesnya.
Nah, kita mulai intervensinya ke sana dulu. Bentuk intervensinya macam-macam. Kalau dalam sisi untuk satu organisasi, kita juga bikin program untuk keseluruhan. Misalkan kalau kayak di beberapa hari yang lalu tuh kita adakan misalkan webinar gitu kan, webinar tentang masalah stres, fatigue seperti apa. Terus kita juga adakan apa namanya setiap hari tuh ada daily check up gitu. Itu dilakukan dari mulai kayak, ini untuk ke fatigue-nya sih, untuk ke pencegahan kelelahannya, ke fatigue-nya, itu kayak tensi darah, terus apa namanya, tensi darah, suhu tubuh, sama keseimbangan tubuh, itu mereka harus melalui itu. Nah, setelah itu, ada program-program khusus, misalkan untuk tim, kita lihat, misalkan untuk kelompok, bagian fungsi mana yang bermasalah, nanti kita juga adakan program khusus. Ada yang unik adalah di kami tuh ada program wellness gitu, wellness program. Nah, program ini tuh khusus untuk mereka yang tingkat kesehatannya tuh buruk. Nah, rata-rata orang yang tingkat kesehatannya buruk ini kebanyakan juga punya permasalahan psikologis. Termasuk ya ada stres, ada apa. Entah stres dari penyakitnya, entah memang stres dulu akhirnya berdampak ke penyakit ya. Nah, terus kita lakukan semacam training gitu, pelatihan beberapa hari. Itu untuk meningkatkan apa namanya derajat kesehatannya, utamanya sih untuk memberikan apa ya, untuk mengubah menjadi gaya hidup yang lebih sehat gitu. Nah, peran psikolog di sini juga membuat agar si perubahan itu tidak sementara, tapi berkepanjangan. Makanya prosesnya itu dilakukan sampai 66 hari. Karena menurut penelitian psikologi, suatu perilaku itu bisa menetap itu setelah 66 hari. Jadi kalau misalkan Bapak nih, misalkan pengen bangun tiap hari itu jam 4 pagi misalkan. Untuk awal-awal mungkin kita akan susah, makanya harus ada alarm, harus minta dibangunin. Tapi ketika kita sudah rutin melakukan itu paling tidak selama 66 hari, maka ke depannya tubuh kita akan secara otomatis, nggak dibangunin pun akan bangun jam 4 pagi. Gitu, karena si perilakunya itu sudah terbentuk. Begitu. Itu salah satu bentuk program dan masih banyak lagi sih. Keren, jadi saya harus 66 hari bangun pagi ya, Pak. Nggak pernah bangun pagi. Bisa, Pak. Harus 66 hari tapi, Pak, supaya terbentuk polanya. Oh, ya, 1-2 hari apa? Bolos 12. Ulang lagi. Ya, Mbak, ada yang menarik lagi nih, satu lagi, Pak. Rahardan ya. Misal karyawan tidak produktif karena masalah keluarga, apakah privasi karyawan tersebut bisa kita intervensi? Oke. Permasalahan tadi agak keputus sedikit, permasalahan keluarga ya Pak ya? Ya, boleh nggak kita? Gimana? Boleh nggak kita intervensi? Jadi ada masalah keluarga. Sebetulnya kalau ke permasalahan pribadi itu ya bentuknya tidak intervensi juga, karena ketika seseorang berkonsultasi dengan psikolog, itu psikolog nggak boleh ngasih intervensi, jadi nggak boleh bilang, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, itu nggak boleh. Kita hanya mengarahkan, jadi kita memaparkan fakta dan kita mengarahkan gitu. Untuk penarikan kesimpulannya juga untuk pengambilan keputusannya tetap pada kliennya gitu, pada kliennya. Karena itu juga sudah diatur dalam sumpah profesi gitu. Jadi termasuknya di dalamnya sana, karena kita nggak mau bikin ketergantungan juga. Jadi khawatirnya ketika kita kasih tahu, kamu harus A, kamu harus B, kedepannya dia nggak belajar cara pemecahan masalah itu seperti apa. Jadi dia akan selalu cari psikolog lagi, cari konselor lagi gitu untuk menyelesaikan itu. Dan bisa jadi selain itu ya, selain dia jadi tidak terlatih untuk melakukan pemecahan masalah, dia juga jadi misalkan suatu hari hal tersebut salah, dia akan nyalahin, dulu sih psikolognya nyuruh gini gitu. Ketika keputusannya ada di dirinya masing-masing, ya tidak bisa menyalahkan juga gitu Pak. Jadi nggak akan ada intervensi. Oke. Keren Mbak. Oke. Ya, sudah ada yang jawab nih Mbak.
di bawah-bawah ada Ismanis. Ya, ada Ismanis. Ada, tapi jawabannya kok beresin dan 322. Ada Hasna, beresin dan 322. Mental dan kesehatan audio. Ada Nikita, beresin Bertanya dan pada diri sendiri dengan kata beresin. Yang diingatnya beresinnya ya Pak ya. iya, Beresinnya apa tuh? Pada lupa. Beresin 321. Ya Mbak, pilih 5 ya Mbak. Siapa aja nih? Pilih 5 ya, boleh. Ini saya lagi lihat dulu. Batas kegiatan merugikan. Ada. Ini cara scroll up ke atas gimana sih? Soalnya setiap di scroll, fotonya jadi turun lagi, akhirnya hilang. Oh ya. Ini bagian paling pinggir. Bagian paling pinggir ada ini. Mbak Vera pakai laptop atau HP? Pakai HP, Pak. Oh, digituin? Nggak bisa. Digituin. Ada tanda panah. Ini saya coba sebenarnya bisa, Pak. Cuma ketika di scroll itu hanya terbatas, jadi beberapa ke atasnya tuh hilang. Gitu. Jadi terbatas di sudut-sudut tertentu saja yang bisa terlihat. Benar apa, Mbak? Nanti kita cariin deh. Ya, cariin aja deh, Pak. Yang paling mendekati boleh lah. Ya, kalau soalnya nggak kebaca. 21 boleh nggak? Benar nggak? Jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu memang kalau disingkat itu tadi bertanya pada diri sendiri dengan beresin dan dengan pendekatan 321. Nah, pendekatan 321-nya itu apa? Refleksi diri dan juga perencanaan. Perencanaan 321 gitu. Kalau itu sih utamanya. Kalau ada yang ngejelasin beresinnya lebih bagus. Beresin itu apa? Coba kalaupun nggak apa-apa. Tadi ada tambahan refleksi diri dan perencanaan di 321. Ada nggak, Pak? Kebetulan cuma singkatannya semua nih. Kebanyakan cuma beresin 321, Mbak. Berarti singkatannya nempel ya. Kalau nggak ada ya udah yang pertama jawab aja deh, Pak. Yang pertama jawab. Beresin sama 321 siapa? Jadi ralat. Yang mana? Oh, bawahnya ada ralat. Ya, ini aja. Hasna ya. Ya, yang pertama Ibu Hasna ya. Ibu Hasna Rasals, beresin dan 321. Nah, itu boleh. Kita Alsuk, beresin dan 321. Kemudian ini mau terbalik nih, Pak Heru Permana, beresin dan 123. Dengarnya terbalik berarti tadi. Nggak bisa ke bawah. Terus ini dah. Lagi? Berapa orang lagi? 3 orang lagi. Pak Ibu atau Bapak nih? Dia beresin 321. Kemudian yang typo tadi Bu Isma ya. Iya, tadi Bu Isma 322. Jadi Bu Isma 322. Untung nggak 212, Pak. Jadi Bu Isma ya, beresin 321. Tadi kan typo di atas ya. Bu Isma. Terus lagi Pak, ini Boy Kesuku. Pak Erboy ini Kusumanto ya. Ya, Pak Erboy Kusumanto. Oke. Jadi ada 5 orang. Ibu Hasna, Ibu Nikita, ada Bapak Erfadia, Ibu Isma, sama Pak Boy. Ya, dapat 25.000 voucher atas jawaban yang benar dan cepat ya. Jangan lupa nomor ini. Konfirmasi ke nomor ini, Bapak Ibu, jangan lupa paling lambat seminggu dari acara ini ya. Jadi sebelum hari Rabu depan harus sudah konfirmasi ya. Konfirmasi. Kalau nggak hangus, Pak. Ya, kalau tidak hangus. Ya. Oke, lanjut, ada pertanyaan ya, Mbak? Pertanyaannya masih banyak. Boleh. 5 menit. Ya, 5 menit. Ada beberapa pertanyaan dulu nanti supaya boleh. Kita mungkin tidak bisa jawab semua ya, Bapak Ibu. Mohon paham. Boleh. Oke, yang mana yang
Ini ya, Hambur ini menarik ya Mbak ya. H4 BUR. Mbak, Gimana? terkait 66 hari ada triknya nggak supaya berhasil merubah sikap karyawan? 66 hari, oke. Triknya adalah yang pertama itu ada pengulangan, ada bentuk repetisi gitu. Jadi kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi, kita ingatkan lagi. Selama 66 hari itu memang kita melakukan pemantauan setiap hari, Pak. Pemantauannya itu kita lakukan setiap hari. Jadi bahkan setiap harinya itu di pagi, jadi mereka yang termasuk dalam grup itu kita masukkan dalam suatu grup WhatsApp gitu, WhatsApp grup. Nah, kita lakukan pemantauan. Pertama, pemantauan berkala. Pemantauan berkalanya itu di tiap minggu. Jadi di tiap minggu mereka diminta untuk melaporkan progres seperti apa, dan mereka juga diberi seperti buku catatan harian kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan, dan kita selain tadi yang pemantauan berkala, pemantauan hariannya itu kita ingatkan setiap hari itu. Nah, selain itu, ya pada saat trainingnya itu berlangsung selama 3 hari, itu ada kayak apa namanya, ada hal-hal yang ya seperti misalkan kita berikan afirmasi, kita berikan sugesti positif dan lain sebagainya lah. Jadi ada prinsip-prinsip psikologi yang digunakan gitu untuk di training yang 3 harinya. Kedepannya sih ya praktisnya itu lakukan repetisi, lakukan pengulangan, dan juga adanya evaluasi berkala selama 66 hari. Jadi itu harus dikontrol atasannya juga gitu ya Pak? Kontrol, betul. Kontrol atasannya juga. Repetisi, kontrol, terus dipantau selama 66 hari. Nah, betul. Ketika sudah 66 hari ini dia mulus gitu, berjalan mulus, itu ya sisanya sudah akan terbentuk perilaku yang baik. Perilaku itu udah jadi habit, udah jadi kebiasaan. Ya, keren Mbak. Ya, kita di ujung waktu nih. Masih ada yang terlewat. Tadi ada Ibu Jen ya Mbak, satu lagi. Boleh. Ya, Bu Jen nih dari Bangka, ini senators nih. Senators sejati. Jika HR bukan basic psikolog, ada tips nggak waktu rekrut di interview dan alat psikotes? Jadi di rekrutmen kalau hanya bukan psikolog, Pak. Kalau penggunaan alatnya sih mungkin udah ada tata caranya juga ya. Untuk beberapa tes memang ada buku pedomannya, silakan dipelajari masalah buku pedomannya untuk tes psikologinya. Terus kalau untuk interview itu bisa kita fokuskan, sebetulnya kan ada yang BEI dan AI gitu kan, behavioral event interview, dan AI itu apa Pak? Lupa saya. Ya, dan AI itu. Jadi kalau yang BEI itu kita fokusnya pada pengalaman masa lalunya. Nah, jadi silakan coba tanyakan, misalkan kita pengen tahu nih kayak kemampuan atau pengen tahu tentang prestasinya. Coba kita gali pengalaman masa lalunya. Kamu pernah berprestasi di bidang apa aja sih gitu? Atau misalkan tentang kemampuan leadership-nya. Kamu pernah memimpin atau misalkan pernah memimpin suatu kelompok enggak, atau pernah jadi pimpinan proyek enggak, kayak gitu. Itu untuk BI. Kalau untuk AI, itu kita fokus pada hal-hal yang belum terjadi, misalkan di masa depan. 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kamu kalau di posisi ini, kamu mau bikin apa? Kamu punya perencanaan apa? Jadi kita bisa fokuskan ke sana. Aduh, Mbak, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Pertanyaan yang boleh. potong ya, dari Pak Andrew. Yeah. Dari Pak Rahar Hadian, Pak Rahar tadi ya. Kemudian dari NDYNC 2020, dari Pak Iniswan, dan dari Hambur. Jadi ada 5 pemenang yang pertanyaan dan 5 yang jawab pertanyaan. Mbak Vera, waktunya terbatas sekali, tapi banyak yang komen. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali. Kapan-kapan kita bergabung lagi ya. Kapan-kapan kita join lagi. Boleh Pak, silakan. Terima kasih Pak Vera. Luar biasa. Tetap semangat, sehat, sukses. Ya, untuk yang lain terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kelihatannya sangat banyak yang
Berterima kasih ke Mbak Vera juga ini karena banget ini ya apa Keren lah. keren. Ya, Sama-sama. Ya jangan lupa Bapak Ibu yang menang voucher untuk konfirmasi ya. Kita tutup hari ini. kita ketemu lagi minggu depan, hari Rabu di 18.45 di Ya. Sinata Selamat malam. Selamat malam.